Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Amelia Agustin, kelas 1B Manajemen NPM 21120-190. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu topik yang cukup penting, namun kerap kali dilupakan, yaitu etika bisnis. Seperti yang kita ketahui, dalam menjalankan sebuah usaha, penting untuk memiliki etika bisnis yang baik, karena etika bisnis mendasari seluruh kegiatan perusahaan, baik yang berkaitan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Namun sayangnya banyak perusahaan yang kerap kali mengesampingkan etika bisnis untuk mencapai keuntungan sebesar-besarnya. Maka dari itu, saya ingin memberi salah satu contoh kasus pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh PT Unilever. Profil perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk atau perusahaan didirikan pada 5 Desember 1933 sebagai Cheffabriken N.V. Lever dengan akta nomor 33 yang dibuat oleh Tuan A.H. Van Oudtshoorn, notaris di Batavia, tertanggal 30 Juni 1997. Nama perusahaan diubah menjadi PT Unilever Indonesia Tbk. PT Unilever bergerak dalam bidang produksi sabun, deterjen, margarin, minyak sayur, dan makanan yang terbuat dari susu, es krim, makanan dan minuman dari teh, dan produk-produk kosmetik. PT Unilever selalu menekankan pada integritas dan kualitas tinggi, peduli kepada masyarakat dan lingkungan hidup. Etika bisnis dalam perusahaan Unilever. Standar perilaku. Dalam melaksanakan semua kegiatan, kami melakukannya dengan penuh kejujuran, integritas, keterbukaan, serta menghormati hak asasi manusia, menjaga kepentingan para karyawan kami, dan menghormati kepentingan sah dari para relasi kami. Mematuhi hukum. Seluruh perusahaan Unilever dan para karyawannya berkewajiban mematuhi ketentuan hukum dan peraturan masing-masing negara di tempat mereka melaksanakan usahanya. Karyawan. Kami bertekad bekerja sama dengan karyawan demi mengembangkan dan memperkuat keterampilan dan kemampuan setiap individu. Kami menghargai martabat dan hak individu untuk kebebasan berserikat dalam satu asosiasi. Kami akan memelihara terjalinnya komunikasi yang baik dengan para karyawan melalui informasi dari perusahaan dan proses konsultasi. Pemegang saham. Unilever melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan bertaraf internasional. Kami menyediakan informasi atas kegiatan kami, struktur dan situasi, serta kinerja finansial kepada pemegang saham pada waktunya secara teratur dan benar. Mitra usaha. Unilever memiliki komitmen tinggi dalam menjalin hubungan yang saling bermanfaat dengan para pemasok, pelanggan, dan mitra usaha. Dalam jalinan bisnis, kami mengharapkan para mitra kami untuk mematuhi prinsip bisnis yang selaras dengan prinsip bisnis kami. Pelanggaran yang mungkin dilakukan PT Unilever tanpa etika bisnis. Dampak pencemaran air. Air yang tercemar dapat menyebabkan penyakit seperti tipes, kolera, hepatitis, dan berbagai penyakit lainnya. Polusi air dapat menyebabkan seluruh ekosistem rusak jika dibiarkan tidak terkendali. Kerugian yang disebabkan oleh pencemaran air dapat berupa air tidak dapat digunakan lagi untuk keperluan rumah tangga. Hal ini diakibatkan oleh air sudah tercemar. Dampak pencemaran udara. Dampak pencemaran udara dapat memicu terjadinya gangguan pernafasan seperti asma, ispa, dan kanker paru-paru. Selain itu, pencemaran udara juga bisa berakhir pada berkurangnya kadar oksigen di dalam tubuh manusia.
Dengan dibangunnya pabrik di perkotaan, asapnya dapat mengakibatkan polusi udara, sehingga mengganggu kenyamanan bagi para pemakai jalan. Apabila udara telah tercemar, maka akan menimbulkan penyakit seperti sesak napas. Dampak pencemaran tanah. Efek pencemaran tanah terhadap lingkungan dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem. Beberapa dampak lingkungan yang disebabkan oleh pencemaran tanah ialah hilangnya keanekaragaman hayati, paparan polutan yang berbahaya dapat mematikan sejumlah jenis tanaman atau hewan sehingga terjadi kelangkaan spesies. Tanah yang telah tercemar oleh bahan pencemar seperti senyawa karbonat, maka tanah tersebut akan menjadi asam H2S yang bersama CO membentuk senyawa beracun di dalam tanah sehingga cacing penggembur tanah mati. Faktor penyebab perusahaan melakukan pelanggaran. A. Menurunnya formalismetis atau moral yang berfokus pada maksud yang berkaitan dengan perilaku dan hak tertentu. B. Kurangnya kesadaran moral utilitarian atau moral yang berkaitan dengan memaksimumkan hal terbaik bagi orang sebanyak mungkin. C. Undang-undang atau peraturan yang mengatur perdagangan, bisnis, dan ekonomi masih kurang. D. Lemahnya kedudukan lembaga yang melindungi hak-hak konsumen. E. Rendahnya tingkat pendidikan, pengetahuan, serta informasi mengenai bahan material berbahaya. F. Pandangan yang salah dalam menjalankan bisnis. Tujuan utama bisnis adalah mencari keuntungan semata, bukan kegiatan sosial. G. Rendahnya tanggung jawab sosial atau CSR, Corporate Social Responsibility. H. Kurangnya pemahaman tentang prinsip etika bisnis. Upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mengatasi pelanggaran antara lain: yang pertama, penegakan budaya berani bertanggung jawab atas segala tingkah lakunya. Individu yang mempunyai kesalahan dengan bersembunyi di balik institusi. Untuk menyatakan kebenaran kadang dianggap melawan arus, tetapi sekarang harus ada keberanian baru untuk menyatakan pendapat. 2. Ukuran-ukuran yang dipakai untuk mengatur kinerja jelas, bukan berdasarkan kedekatan dengan atasan, melainkan kinerja. 3. Pengelolaan sumber daya manusia harus baik. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, PT Unilever telah menggunakan etika dalam melakukan bisnisnya. Yang kedua, pelanggaran-pelanggaran seperti pencemaran lingkungan dapat terjadi apabila PT Unilever tidak menggunakan etika. Saran dari hasil penulisan di atas, diharapkan PT Unilever konsisten dalam menjalankan etika bisnisnya agar menghindari segala pelanggaran yang dapat terjadi dan mempertahankan serta meningkatkan segala prestasi yang telah dicapai dan terus memberikan dampak yang positif terhadap bisnisnya dan juga untuk masyarakat. Sekian penjelasan dari saya tentang pelanggaran etika bisnis PT Unilever. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.